Halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Kali ini, saya akan merangkumkan film yang menceritakan tentang kerasnya kehidupan Yakuza dan keluarganya yang penuh konflik dan drama. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Oke, langsung saja, inilah Yakuza and the Family. Di awal film dijelaskan bahwa kejadian saat itu terjadi pada tahun 1999, di mana terlihat seorang remaja sedang mengendarai skuter metiknya dan memakai jaket putih. Dia adalah Kenji Yamamoto yang akan menghadiri pemakaman ayahnya yang meninggal karena overdosis narkoba. Kenji juga diperingatkan oleh seorang polisi senior di sana yang bernama Osako agar hidupnya tidak berakhir seperti ayahnya. Kemudian, ketika Kenji dan kedua temannya pergi menggunakan skuter metik mereka, di tengah perjalanan, Kenji melihat ada yang melakukan transaksi narkoba. Kenji kemudian menghampiri penjual narkoba tersebut dan berpura-pura akan membeli. Tapi, bandar narkoba tersebut tidak mau menjual kepada pelanggan baru tanpa referensi dari pelanggan lain karena terlalu beresiko. Kenji pun menyebut nama ayahnya, Masaharu Yamamoto, agar bisa mendapatkan barang itu. Ketika bandar narkoba itu menunjukkan barangnya, Kenji langsung memukul dan menghajar bandar narkoba itu dan merampas tasnya. Kenji dan kedua temannya langsung kabur dan pergi ke sebuah dermaga. Di sana, mereka tampak senang karena mendapatkan uang yang banyak dari hasil rampasan mereka. Saat salah satu teman Kenji mengamati dan mengagumi narkoba hasil rampasan mereka, Kenji langsung merebut barang haram itu dan membuangnya ke laut. Kenji sepertinya sangat membenci sesuatu yang berhubungan dengan narkoba. Karena perut mereka yang sedang lapar, mereka pun pergi ke sebuah kafe milik Aiko. Aiko yang saat itu menggendong anaknya yang bernama Tsubasa, tampak sudah akrab dengan mereka, terutama dengan Kenji. Aiko turut prihatin dengan keadaan Kenji sekarang. Tak lupa dia menawarkan Kenji untuk tidak ragu meminta bantuan kepadanya kalau ada masalah. Beberapa saat kemudian, datanglah ketua gangster Yakuza yang bernama Shibasaki dan beberapa anggotanya. Kenji terus memperhatikan dan mengamati mereka, terutama ketua mereka, Shibasaki. Tiba-tiba datang beberapa orang yang membawa senjata tajam dan menyerang Shibasaki dan anggotanya. Kenji dan teman-temannya tidak mau ikut campur dan hanya menyaksikan perkelahian itu. Hingga salah satu orang yang menyerang Shibasaki menodongkan pistol ke arah mereka dan akan menembak Shibasaki. Tanpa basa-basi, Kenji langsung memukul dan menghajar orang yang menodongkan pistol itu. Dan kemudian mereka pun pergi. Esoknya, salah satu anggota Shibasaki menjemput Kenji untuk datang ke tempat mereka. Di sana, Shibasaki mengucapkan terima kasih kepada Kenji karena telah menyelamatkannya. Mereka menawarkan Kenji untuk bergabung dengan mereka. Tapi, Kenji menolak bergabung dengan mereka menjadi Yakuza, karena Yakuza terkenal dengan kejahatan mereka dan berbisnis narkoba. Tapi Shibasaki menjelaskan kepada Kenji kalau mereka tidak berbisnis narkoba. Mereka menghormati kewajiban dan kehormatan dan berusaha menjadi pria sejati seperti yang dijelaskan oleh Nakamura. Saat sedang berjalan dan memegang kartu nama yang diberikan oleh Shibasaki, Kenji mendapat telepon dari temannya dan memperingatkannya untuk segera kabur. Kenji pun melihat sekeliling dan ternyata sudah ada beberapa anggota geng yang akan menangkapnya. Dia pun berusaha lari sekuat tenaga. Karena kalah jumlah, dia pun akhirnya tertangkap. Kenji dan kedua temannya disiksa dan dipukuli oleh anggota geng tersebut untuk menunjukkan narkoba yang sudah diambil oleh Kenji. Tapi, barang haram itu sudah terlanjur dibuang ke laut. Karena merasa kesal, pimpinan mereka memutuskan akan menjual organ dalam mereka ke kapal milik Hong Kong yang sedang bersandar. Saat akan menaiki kapal, mereka menemukan kartu nama milik Shibasaki yang merupakan saingan mereka. Kemudian, pimpinan mereka menelpon Shibasaki untuk melakukan negosiasi. Singkat cerita, Kenji dan kedua temannya dibebaskan dan dijemput oleh Nakamura untuk dibawa ke markas Shibasaki. Kenji pun akhirnya bergabung dengan Shibasaki dan menjadi keluarga dari Yakuza. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, Kenji menjadi lebih dewasa dan tampak sudah terbiasa dengan kehidupannya menjadi seorang Yakuza. Di satu sisi, polisi yang akan mengembangkan kota itu akan menutup beberapa tempat prostitusi dan klub malam yang dikelola oleh beberapa kelompok Yakuza.
mereka juga sudah mengamati kelompok Yakuza milik Shibasaki dan lawannya Kyoyokai. Kenji tampaknya juga sudah semakin akrab dengan Shibasaki. Suatu malam, Kenji dan beberapa temannya mengunjungi kafe milik Aiko. Di sana, Kenji memberikan uang jajan kepada Tsubasa dan berpesan agar tidak mengikuti jejaknya menjadi Yakuza ketika sudah dewasa. Tiba-tiba, dia ditelepon oleh seseorang dari sebuah klub malam yang dikelola oleh organisasi mereka. Ternyata, di sana sudah ada Kawayama dari kelompok Kyoyokai yang tidak ingin membayar tagihannya dan sengaja mencari ribut dengan kelompok Shibasaki. Kenji memperingatkan Kawayama dan teman-temannya untuk segera pergi karena sudah mengganggu tamu yang lain. Tapi Kawayama tidak menghiraukan peringatan itu dan justru memberi peringatan balik kepada Kenji dan kelompoknya untuk mundur dari wilayah yang sudah mereka kuasai. Hal itu membuat Kenji marah dan menghajar Kawayama dan teman-temannya. Sebelum Kawayama pergi, dia kembali memperingatkan Kenji akan memberitahukan kepada bosnya dan itu berarti kelompok Shibasaki harus siap berperang dengan Kyoyokai. Kenji dan teman-temannya minum untuk menenangkan pikiran. Tampaknya, Kenji tertarik dengan Yuka, wanita yang duduk di sebelahnya. Dengan perantara temannya, Kenji meminta Yuka untuk menemuinya. Setelah Yuka sampai ke tempat Kenji, Kenji pun tanpa basa-basi langsung ingin mengajak Yuka bersenang-senang. Tapi, Yuka melawan dan menolak. Kenji pun akhirnya mundur dan mengantarkan Yuka pulang. Tak lupa, dia juga meminta nomor telepon Yuka. Akibat perbuatan Kenji di klub malam itu, Shibasaki diminta untuk datang ke markas Kyoyokai untuk menemui pimpinan mereka. Shibasaki bersama Nakamura datang ke markas Kyoyokai untuk menemui pimpinan mereka yang bernama Kato. Di sana, Shibasaki mendapat tekanan dari Kato untuk menyerahkan wilayah selatan kepadanya. Tapi Shibasaki dengan tegas menolak. Dia juga mengingat tentang ayah Tsubasa yang telah dibunuh oleh Kato. Di tempat lain, Kenji mencoba untuk mengajak Yuka untuk pergi berjalan-jalan. Walaupun Yuka awalnya menolak ajakan Kenji, tapi akhirnya dia mengikuti keinginan Kenji. Kenji mengajak Yuka ke tepi laut. Di sana mereka terlibat perbincangan yang membuat mereka menjadi lebih akrab. Yuka sempat berucap bahwa dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu seorang Yakuza yang sebenarnya. Yuka juga sempat bercanda, kenapa Kenji memakai kacamata hitam di saat gelap seperti ini. Suatu hari, Kenji diajak oleh bosnya untuk pergi memancing. Dia pergi bertiga bersama Shibasaki dan seorang supir yang bernama Ohara. Di dalam perjalanan, Shibasaki memberitahu Kenji bahwa dia telah membatalkan perjanjiannya dengan Kato. Tiba-tiba, ada dua orang pengendara sepeda motor mendekati mobil mereka dan menembakkan senjata ke arah mereka. Kenji langsung memasang badan dan melindungi bosnya. Shibasaki berhasil selamat dan Kenji mendapat luka tembakan. Tapi Ohara tidak selamat, dia terkena beberapa tembakan yang membuatnya tewas. Semua anggota tampak berduka atas kepergian Ohara, sementara Kenji harus dirawat di rumah sakit akibat lukanya. Sementara itu, Osako mengingatkan Shibasaki untuk tidak membalas dendam, dan akan mengambil alih kasus ini. Shibasaki tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapat tekanan dari polisi, walaupun dia tahu polisi tidak akan serius menangani kasus ini. Hingga suatu malam, Kenji mendapat informasi bahwa Kato dan anak buahnya berada di sebuah klub malam dan bertemu dengan Osako dan polisi korup yang lainnya untuk menyuap mereka. Di sana, Hosono sudah menunggu Kenji dan memberinya senjata. Kawayama yang sedang bermain kuda-kudaan tentunya sangat terkejut akan kedatangan Kenji dan menodongkan senjata. Saat Kenji akan menembak, Nakamura datang dari arah belakang Kenji dan menusuk Kawayama. Setelah menyerang Kawayama, Nakamura berpesan kepada Kenji untuk menjaga bos mereka. Tapi justru Kenji meminta Nakamura untuk pergi dan kembali menusuk Kawayama hingga tewas. Kemudian, Kenji berlari dan bersembunyi di tempat Yuka. Di sana, Yuka mencoba menenangkan Kenji yang tampak syok dan ketakutan, hingga mereka melakukan perbuatan terlarang itu. Keesokan harinya, Yuka terbangun, tapi Kenji sudah pergi dan meninggalkan uang untuknya. Kenji menemui bosnya untuk terakhir kalinya dan menyerahkan diri ke polisi. Kenji pun dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara.
Singkat cerita, pada tahun 2019, Kenji dibebaskan karena telah menjalani hukumannya selama 14 tahun. Dia dijemput oleh Nakamura, dan tanpa dia sadari, banyak hal yang telah berubah selama 14 tahun ini. Saat dia melihat bosnya, Shibasaki tampak terlihat rapuh, tidak seperti dulu lagi. Nakamura menjelaskan bahwa bos mereka didiagnosis menderita kanker sejak 3 tahun yang lalu. Dia juga diberitahu bahwa anggota mereka banyak yang ditangkap dan banyak juga yang keluar sejak adanya peraturan baru 8 tahun lalu. Dan wilayah mereka juga dihancurkan oleh Kato dan dibantu oleh Osako. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai sumber penghasilan seperti dulu dan kondisi mereka sungguh sangat mengenaskan. Kemudian Kenji pergi ke kafe milik Aiko. Di sana dia bertemu dengan temannya Hosono. Hosono sudah keluar dari Yakuza. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai seorang putri. Dia bercerita setelah keluar dari Yakuza, ada sebuah aturan yang mengharuskannya bertahan selama 5 tahun agar diterima kembali di masyarakat, tanpa rekening bank, asuransi, dan tanpa rumah. Hosono juga tampak bersikap aneh dan seperti terburu-buru untuk pergi hingga membuat Kenji penasaran atas perilakunya. Kemudian Hosono menjelaskan, kalau sampai dia terlihat sedang bersama Kenji, maka dia akan disebut sebagai penjahat. Tak lama kemudian, Tsubasa yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa pulang dan bertemu Kenji yang sudah dia anggap sebagai pamannya sendiri. Sambil mengajak Kenji jalan-jalan, Tsubasa menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Yakuza tidak bisa lagi bergerak bebas di tempat umum. Sebagai gantinya, Tsubasa dan teman-temannya yang mengelola klub malam. Tsubasa sangat menghormati dan mengagumi Kenji karena berani membalas dendam kematian Ohara. Dia juga mengaku sering membantu pekerjaan kotor Nakamura. Karena penasaran, Kenji meminta Nakamura mengajaknya saat bekerja. Dan ternyata, Nakamura berbisnis narkoba. Hal itu sangat bertolak belakang dengan prinsip organisasi mereka. Hal itu membuat Kenji kecewa kepada Nakamura karena Kenji juga sangat membenci sesuatu yang berbau narkoba. Tapi Nakamura berdalih tidak punya pilihan lain karena bos mereka juga sedang sakit. Dia tidak bisa mengurus klub seperti dulu lagi. Nakamura juga meyakinkan Kenji kalau dia tidak memakai barang haram itu. Suatu hari, dia mendapatkan telepon yang memberitahu tentang keberadaan Yuka. Kenji menemui Yuka yang sudah bekerja di kantor balai kota. Mereka pun melanjutkan perbincangan mereka di tepi pantai. Saat Kenji mengantarkan Yuka pulang, Yuka memberikan uang yang pernah diberikan oleh Kenji sebelum mereka berpisah. Tapi Kenji bilang tidak membutuhkan uang itu. Dia meminta Yuka untuk ikut bersamanya, tapi Yuka menolak dan pergi. Kenji mencoba mengejar Yuka. Dia seperti mengetahui ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Yuka. Akhirnya, Yuka mengungkapkan kalau dia sudah punya anak yang berusia 14 tahun, dan itu adalah anak Kenji. Hal itu membuat Kenji sangat terharu, sedih, dan juga bahagia. Gadis cantik itu bernama Aya, yang dibesarkan sendirian oleh Yuka. Ketika Kenji mengunjungi Shibasaki di rumah sakit, Shibasaki bercerita kalau dia mengetahui apa yang dilakukan Nakamura. Dia menyadari prinsip mereka tentang kewajiban dan kehormatan tidak bisa mengalahkan uang. Dia meminta Kenji untuk keluar dari Yakuza, karena menurutnya, Kenji masih mempunyai waktu untuk memulai hidup baru. Kenji pun datang menemui Yuka, dan untuk pertama kalinya dia melihat putrinya, Aya. Di tempat lain, Tsubasa datang ke tempat Kato. Kato mengajak Tsubasa untuk bergabung dengan organisasinya Kyoyokai dan jangan berhubungan dengan kelompok Shibasaki. Tapi Tsubasa menolak dengan nada nyinyir. Karena merasa terhina, Kato membentak dan mengancam Tsubasa untuk menghormatinya. Tapi Tsubasa mengancam balik Kato bahwa waktu mereka sudah habis. Saat Tsubasa akan pergi, Kato menyebut nama Kimura, ayah dari Tsubasa, seakan-akan mengancam Tsubasa. Kenji sekarang sudah berkumpul dengan Yuka dan putrinya, walaupun mereka masih merahasiakan status Kenji yang sebenarnya. Kenji juga sepertinya sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan pengolahan limbah bersama Hosono.
salah satu teman mereka memotret Kenji dan Hosono saat makan bersama. Adegan berpindah ke klub malam yang dikelola Tsubasa. Di sana sudah ada Osako dan beberapa polisi lainnya. Awalnya, Osako memperingatkan Tsubasa agar tidak mengganggu Kato. Saat Tsubasa bertanya tentang ayahnya, Osako justru menghina tentang kematian ayahnya. Kemudian, Tsubasa menunjukkan semua aib Osako bersama Kato dan mengancam akan menyebarkannya. Sekarang posisinya terbalik, Tsubasa yang memegang kendali. Tsubasa meminta Osako menceritakan tentang ayahnya dan memberitahukan siapa pembunuhnya. Di satu sisi, foto Kenji bersama Hosono diunggah ke sosmed oleh teman yang memotret mereka dengan caption, "Yakuza bekerja di tempatku." Unggahan itu langsung viral dan sampai ke kantor tempat Yuka bekerja, karena Yuka diketahui pernah bersama Kenji yang membuat dia dipecat dari pekerjaannya. Tidak hanya itu, Ayah juga dikucilkan di sekolahnya karena teman-temannya pernah melihat Ayah bersama Kenji. Hosono juga dipecat dari pekerjaannya dan ditinggalkan anak istrinya. Saat Kenji pulang, Yuka marah dan terus menyalahkan Kenji, karena sebelum dia datang semua baik-baik saja. Yuka akhirnya meminta Kenji menjauhinya. Kenji pun pergi ke kafe Aiko dan berbicara kepada Tsubasa. Dia mendapat kabar dari Tsubasa kalau Shibasaki dalam kondisi kritis. Sebelum Kenji pergi, Tsubasa memberitahu bahwa dia mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Kenji langsung memeluk Tsubasa dan berpesan untuk menjaga ibunya. Kenji pergi mengunjungi Shibasaki yang sedang kritis karena telah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Di saat-saat terakhirnya, Shibasaki berpesan kepada Kenji untuk menjaga baik-baik keluarganya. Kenji mencoba menelpon Yuka dan meninggalkan pesan kepadanya. Dia meminta maaf kepada Yuka atas semua kesalahannya. Kenji mengaku sangat bahagia walaupun hanya sebentar bersama Yuka dan ayah. Karena selama 14 tahun di penjara, dia selalu memikirkan Yuka. Terakhir, dia berterima kasih karena telah melahirkan dan merawat ayah. Dia juga berjanji akan selalu menjaga dan mencintai mereka. Kenji memutuskan pergi untuk menghabisi Kato dan Osako yang saat itu sedang makan bersama. Di waktu yang hampir bersamaan, Tsubasa dan teman-temannya juga berniat untuk membalaskan dendam ayahnya. Akan tetapi, saat mereka tiba di lokasi, semuanya telah dibantai oleh Kenji. Kenji merenungi semua perbuatannya di sebuah dermaga. Tiba-tiba dia diserang oleh Hosono, teman yang telah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Hosono melakukan itu karena frustasi dan menyalahkan Kenji sebagai semua penyebabnya. Bukannya melawan, Kenji justru memeluk Hosono dan meminta maaf kepadanya. Kenji akhirnya jatuh ke laut dan dia sempat tersenyum di saat-saat terakhirnya. Suatu hari kemudian, terlihat Tsubasa yang sedang mengunjungi tempat meninggalnya Kenji. Di saat yang bersamaan, ayah juga datang. Dia meminta Tsubasa menceritakan tentang ayahnya. Di saat itulah Tsubasa mengetahui bahwa ayah adalah anak Kenji dan mulai terharu. Tsubasa kemudian mengajak ayah dan menceritakan tentang Kenji. Dan film pun selesai. Sebuah ending yang sangat klimaks dan mengharukan menurut saya, apalagi kalau kalian melihat langsung filmnya. Sekian dulu video dari saya, semoga kalian semua terhibur dan mendapat inspirasi baru dari video kali ini. Jangan lupa like dan komen. Maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.